rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Iklim suatu lokasi dipengaruhi oleh garis lintang, medan, dan ketinggian serta perairan di dekatnya dan arusnya. Studi tentang iklim dipelajari dalam klimatologi. Secara lebih umum, iklim suatu daerah adalah kondisi umum dari iklim di lokasi tersebut pada kurun waktu tertentu. Iklim juga merupakan salah satu proses alam yang membawa pengaruh terhadap kehidupan manusia, baik secara fisik maupun non-fisik atau sosial budaya. Iklim juga sangat mempengaruhi jenis tanaman dan satwa pada suatu daerah. Kemudian untuk klasifikasi iklim, di mana klasifikasi iklim ini untuk di bumi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada iklim matahari. Iklim matahari ini ditentukan berdasarkan garis lintang. Posisi menentukan intensitas matahari yang diterima berdasarkan letak posisi lintang, tempat di bumi, dan lainnya. Kemudian tempat di bumi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada iklim tropis yang terletak pada 0 sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan, memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara tropis antara lain ada Brasil dan salah satunya juga negara kita yaitu Indonesia. Untuk kedua, iklim subtropis terletak pada 23 sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan, dan terdapat 4 musim yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Biasanya untuk iklim tropis ini terdapat pada negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Untuk yang ketiga itu iklim sedang. Iklim sedang ini terletak pada 40 sampai 65,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Iklim ini terdapat di negara seperti Prancis, Belanda, Jerman, Swiss, dan lainnya. Yang keempat ada iklim dingin yang terletak pada 66,5 sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Untuk iklim dingin ini terdapat di negara seperti Finlandia, Rusia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada iklim Köppen. Klasifikasi Köppen ini ditentukan berdasarkan suhu, hujan, vegetasi, dan persebaran jenis tanah. Yang pertama itu ada iklim A, yaitu beriklim tropis dengan ciri-ciri suhu rata-rata setiap bulan di atas 18 derajat Celcius, dan untuk kelembapan tinggi dan curah hujan tahunan juga tinggi. Yang kedua ada iklim B, yaitu beriklim kering atau gurun, terdapat di daerah gurun atau semi-arid atau stepa. Kondisi penguapan sangat besar sehingga tidak ada air yang berlebih dan tidak ada sungai yang mengalir secara permanen. Untuk iklim B ini kita bisa lihat di padang gurun, seperti padang gurun di Arab sana, itu kan padang gurun tuh sering ada air tuh, jadi ya seperti itu. Yang ketiga itu ada iklim C, yaitu beriklim sedang, berada di lintang sedang dengan temperatur dingin 18 derajat Celcius sampai minus 3 derajat Celcius, ditandai dengan adanya 4 musim yaitu musim semi, gugur, dingin, dan panas. Yang keempat itu ada iklim D, yaitu beriklim sedang yang dipengaruhi daratan dengan musim dingin yang tajam sehingga disebut dengan iklim mikrothermal atau mikrothermal klimatis. Adapun pada wilayah mikrothermal ini atau musim dinginnya sejuk, bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius, dan suhu rata-rata bulan terdingin adalah 3 derajat Celcius. Yang kelima, yang terakhir itu iklim E, yaitu beriklim kutub, ciri khasnya yaitu tidak memiliki musim hangat. Untuk yang ketiga ada iklim Yukon. Menurut Yukon, mengelompokkan dari iklim di Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan vegetasi pada ketinggian tertentu. Pembagian daerah iklim menurut Yukon adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada daerah panas atau tropis yang terletak antara 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan suhu sekitar 23 derajat sampai 26,3 derajat. Biasanya tanaman yang ada pada
daerah panas atau tropis ini antara lain itu ada kopi, jagung, padi, tembakau, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua itu daerah sejuk, terletak di antara 700 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 17,1 sampai 22 derajat Celcius. Biasanya tanaman yang ada di daerah sejuk ini bisa ada sayur-sayuran, padi, teh, kopi. Yang ketiga ada daerah sejuk. Daerah sejuk ini terletak antara 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut dengan suhunya itu 11 sampai 11,1 sampai 17,1 derajat Celcius. Tanaman yang ada itu antara ada kopi, teh, kina, dan sayuran. Yang keempat itu daerah dingin, terletak pada 2.500 sampai 3.300 meter di atas permukaan laut dengan suhu 6,2 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Pada daerah ini tidak ada tanaman yang dibudidayakan. Yang kelima, ada daerah dingin bersalju. Daerah yang terletak pada ketinggian di atas 3.300 meter dan sering tertutup oleh salju dengan suhu di bawah 6, derajat Celcius. Daerah dingin yang bersalju ini kita bisa dapat di Antartika. Itu di sana itu kan semua pada tertutupi oleh salju. Ada atau juga di puncak Gunung Jaya. Yang keempat ada iklim Oldman. Pembagian tipe ini hanya menggunakan curah hujan sebagai indikatornya. Adanya bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut dihubungkan dengan pertanian sehingga pembagian iklimnya disebut sebagai zona agroklimat. Misalnya jumlah curah hujan sebesar 200 milimeter tiap bulan cukup untuk membudidayakan padi di sawah. Adapun untuk sebagian besar palawija jumlah hujan minimal adalah 1.100 mm tiap bulan. Yang kelima itu iklim Ferguson. Iklim ini dikembangkan oleh PH Smith dan JH Ferguson. Mereka berdua adalah orang Belanda yang meneliti iklim di Indonesia. Oleh karena itu, tipe iklim yang hanya sesuai dengan untuk iklim tropis, khususnya di Indonesia. Tipe iklim ini sangat berguna untuk keperluan pertanian, kehutanan hortikultura, dan untuk pengembangan tanah. Sistem klasifikasi ini membagi iklim tropis menjadi 8 tipe dengan lambang huruf A sampai H. Selanjutnya kita masuk dalam iklim yang ada di Indonesia. Setiap wilayah memiliki iklim yang berbeda-beda di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis iklim. Secara keseluruhan iklim Indonesia adalah ada iklim tropis, di mana iklim Indonesia tergolong hangat, cenderung panas dan lembab di sepanjang tahunnya. Namun pada hakikatnya Indonesia memiliki 3 jenis iklim, yaitu ada iklim muson atau iklim musim, yang kedua ada iklim tropik atau iklim tropis, dan yang terakhir itu ada iklim laut. Yang pertama iklim muson. Iklim ini atau biasa kami sebut dengan iklim muson atau musim adalah salah satu jenis iklim yang dimiliki oleh Indonesia. Iklim muson ini terjadi karena pengaruh angin muson yang mana angin tersebut berdiri dari Indonesia dan silih berganti pada setiap 6 bulan sekali. Angin muson yang berhembus berganti arah itu akan memberikan efek-efek atau dampak-dampak iklim pada negara Indonesia yang berbeda-beda. Setiap setengah tahunnya, kemudian angin muson tiap-tiap arah akan memberikan dampak-dampak, baik itu positif maupun negatif sekalipun. Angin muson terbagi menjadi 2, yaitu angin muson barat daya dan angin muson timur. Untuk angin muson barat daya, angin muson yang bertiup dari hembusan daerah barat